Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiel Aditya Permana. Saya dari SMA Negeri 1 Tawari, kelas 11 I1. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang materi hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam dalam air membentuk ion positif dan ion negatif. Ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air membentuk suatu asam H30+ dan basa OH- asalnya. Hidrolisis garam merupakan reaksi penguraian antara kation dan anion garam dengan air dalam larutan. Kation dan anion yang dapat mengalami reaksi hidrolisis adalah yang termasuk elektrolit lemah, sedangkan kation dan anion garam yang termasuk elektrolit kuat tidak terhidrolisis. Jenis-jenis hidrolisis: 1. Hidrolisis parsial. Dalam hidrolisis parsial, ketika garam direaksikan dengan air, hanya sebagian ion saja yang mengalami reaksi hidrolisis, sedangkan yang lainnya tidak. Komponen-komponen penyusun garam yang mengalami reaksi hidrolisis parsial ini adalah asam lemah dan basa kuat, atau sebaliknya. 2. Hidrolisis total. Hidrolisis total ialah reaksi penguraian seluruh garam oleh air, di mana komponen garam terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Berdasarkan jenis-jenis ion yang dihasilkan ketika garam terlarut dalam air. 3. Hidrolisis anion. Ketika garam yang tersusun dari molekul asam lemah dan basa kuat direaksikan dengan molekul air, maka garam-garam ini hanya akan terhidrolisis sebagian parsial di dalam air dan akan menghasilkan ion yang bersifat basa OH-. 4. Hidrolisis kation. Jika garam dengan komponen penyusun asam kuat dan basa lemah dilarutkan ke dalam molekul air, maka akan mengalami suatu proses hidrolisis parsial dan menghasilkan ion yang bersifat asam H+. Hal ini diakibatkan karena hanya kation dari basa lemah terhidrolisis, sedangkan anion dari asam kuat tidak mengalami hidrolisis. 5. Kation dan anion terhidrolisis. Jika garam dengan komponen asam lemah dan basa lemah direaksikan dengan molekul air, maka akan mengalami hidrolisis total. Hal tersebut terjadi karena kation dari basa lemah ataupun anion dari asam lemah dapat terhidrolisis secara sempurna. Reaksi hidrolisis ini menghasilkan sebuah ion H+ atau OH-. Rumus hidrolisis garam. 1. Garam yang berbentuk dari komponen asam lemah dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat dalam air akan mengalami hidrolisis sebagian. Komponen garam, anion asam lemah, mengalami hidrolisis menghasilkan sebuah ion OH-, maka pH lebih dari 7, sehingga larutan garam bersifat basa. 2. Garam yang terbentuk dari komponen asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah dalam air akan mengalami hidrolisis sebagian, dikarenakan satu komponen garam, kation basa lemah, mengalami hidrolisis menghasilkan ion H+, maka pH lebih rendah daripada 7, sehingga larutan garam bersifat asam. 3. Garam yang terbentuk dari komponen asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah dalam air akan mengalami hidrolisis total, karena kedua komponen garam, anion asam lemah dan kation basa lemah terhidrolisis akan menghasilkan ion H+ dan ion OH-, sehingga pH larutan ini bergantung pada nilai Ka dan Kb. Sekian dari saya, bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.